Guys, pernah gak sih kalian ngerasa overwhelmed? Notifikasi HP gak berhenti, meja kerja penuh barang, dan kepala rasanya berat banget. Bayangin, kalau kamu bisa hidup lebih ringan, barang secukupnya, waktu lebih banyak, dan stres berkurang drastis. Sounds impossible. No, ini yang disebut hidup minimalis. Tapi tunggu, minimalisme bukan berarti buang semua barang dan tinggal kayak pertapa ya. Konsep ini lebih ke ngurangin beban hidup. Dan video ini aku bakal bahas semuanya soal minimalisme. Apa itu minimalisme? Kenapa penting? Kapan kita bisa mulai? Di mana kita bisa menerapkannya? Siapa yang cocok? Dan gimana cara menerapkan hidup minimalisme ini? Apa itu hidup minimalis? Hidup minimalis adalah gaya hidup di mana kamu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan membuang yang gak menambah nilai. Menurut Joshua Becker, minimalisme adalah menciptakan ruang untuk hal-hal bermakna, bukan sekedar mengurangi barang, tapi juga menyederhanakan pola pikir dan kehidupan. Contoh yang relate di zaman sekarang adalah daripada beli sepatu baru yang cuma dipakai sekali, pilih satu sepatu berkualitas yang cocok untuk banyak acara. Daripada sibuk ikut semua event atau meeting, pilih kegiatan yang benar-benar selaras dengan tujuan hidup kamu. Nah, solusi modernnya, gunakan aplikasi seperti Trello atau Notion untuk memprioritaskan tugas. Terapkan prinsip kapsul wardrobe, pilih pakaian serbaguna yang bisa di mix and match. Why? Kenapa hidup minimalis itu penting? Yang pertama, bisa mengurangi stres, karena barang berantakan bikin pikiran kita itu jadi ikut kacau. Studi dari UCLA menunjukkan bahwa rumah yang penuh barang memicu stres, terutama pada perempuan. Solusinya, kamu bisa rapikan meja kerja atau kamar sebelum kamu tidur. Dan bisa mulai dengan mengurangi barang-barang yang jarang kamu pakai. Yang kedua, of course, menghemat waktu dan uang. Barang lebih sedikit, waktu lebih singkat untuk bersih-bersih atau belanja. Uang yang biasanya dipakai beli barang bisa dialihkan ke tabungan atau pengalaman. Contoh, daripada beli gadget baru tiap tahun, simpan uang untuk liburan yang berkesan. Atau kamu bisa membeli gadget yang lebih bagus lagi di tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga, kamu fokus pada hal yang penting. Karena dengan hidup minimalis, kamu bisa fokus ke hal yang benar-benar bikin hidup kamu bahagia. Seperti hubungan dengan keluarga atau mengejar passionmu. Ada satu yang relate nih, saat pandemi, banyak orang mulai sadar pentingnya waktu bersama keluarga daripada mengoleksi barang kan? Nah, kapan kamu harus mulai hidup minimalis? Jawabannya simple, sekarang juga. Iya, sekarang. Karena kamu gak perlu nunggu tahun baru atau pindah rumah buat mulai hidup minimalis. Mulai dari 10 menit per hari untuk membereskan barang di meja kerja. Dan lakukan tantangan 30 day minimalis game, yaitu setiap hari buang satu barang yang gak berguna dan tambah terus hingga hari ke-30. Contoh relate-nya, setelah ujian atau pekerjaan besar selesai, gunakan waktu itu untuk decluttering kamar. Kamu juga bisa mengikuti komunitas minimalisme online untuk dapat tips dan motivasi seperti grup di Reddit atau YouTube Challenge. Sekarang, di mana hidup minimalis bisa diterapkan? Minimalisme nggak cuma soal barang di rumah, karena ini juga tentang pola hidup secara keseluruhan. Di rumah, kamu bisa fokus ke ruangan yang sering kamu pakai, seperti kamar tidur atau dapur. Pilihlah alat masak multifungsi daripada punya banyak alat kecil yang jarang dipakai. Nah, nggak di rumah aja nih, hidup minimalisme juga bisa diterapkan di kehidupan digital. Dengan cara mungkin kamu bisa membersihkan folder-folder email, atau unfollow akun toksik di media sosial, atau sesimpel membatasi waktu screen time. Nah, untuk solusinya kamu bisa menggunakan aplikasi seperti Forest untuk mengatur waktu fokusmu. Gak di dua hal itu aja, kamu juga bisa menerapkan hidup minimalis di hubungan sosial. Dengan cara memprioritaskan teman atau keluarga yang mendukung dan bikin kamu berkembang. Jangan buang waktu untuk hubungan yang toksik. Contoh relate-nya, kamu bisa mengurangi nongkrong yang cuma basa-basi dan lebih banyak meluangkan waktu untuk orang yang benar-benar peduli sama kamu. Sekarang, siapa yang cocok untuk hidup minimalis? Minimalisme itu cocok buat siapa aja,
Tapi terutama untuk orang yang merasa hidupnya penuh tekanan. Orang yang ingin hemat uang, dan orang yang ingin hidup lebih fokus dan bermakna. Kalau kamu sering merasa overwhelmed sama barang, kerjaan, atau ekspektasi orang, nah ini dia, minimalisme ini bisa jadi solusi. Solusi nggak perlu drastis, mulai dari langkah kecil seperti kurangi belanja yang impulsif. Terus, gimana cara memulai hidup minimalis? Nah ini dia langkah-langkah praktisnya. Yang pertama, kamu bisa decluttering secara bertahap. Mulai dari kategori tertentu, seperti baju atau buku. Tanya ke dalam diri kamu, apakah ini benar-benar penting? Nah sekarang, lihat lemari kamu. Singkirkan pakaian yang gak dipakai lebih dari 6 bulan atau mungkin setahun. Pakai prinsip satu keluar, satu masuk. Setiap kali beli barang baru, kamu harus menyingkirkan barang lama. Solusinya, kamu bisa menjual barang yang gak terpakai di marketplace atau didonasikan. Yang selanjutnya, kamu bisa fokus pada pengalaman, bukan barang. Daripada beli barang baru, kamu bisa menginvestasikan uang itu untuk pengalaman. Misal kamu bisa mengikuti kelas memasak atau traveling. Karena itu nggak akan memakan banyak tempat. Yang keempat, kurangi multitasking. Fokus pada satu tugas sekaligus untuk meningkatkan produktivitas. Solusi modernnya, kamu bisa menggunakan metode Pomodoro untuk manajemen waktu. Nah nanti di next video aku akan bahas tentang teknik atau metode Pomodoro ini ya. Nah sekarang kenapa sih minimalisme ini bikin hidup jadi lebih ringan? Karena barang, aktivitas, dan hubungan yang gak penting itu seperti beban di tas yang kita bawa kemana-mana. Dengan cara mengurangi beban itu, hidup kalian akan jauh lebih ringan. Pikiran jauh lebih tenang, dan kamu punya ruang untuk hal-hal yang bikin bahagia. Penelitian dari Journal of Happiness Studies menunjukkan bahwa hidup dengan kesederhanaan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi kecemasan. Jadi, minimalisme bukan cuma soal barang, tapi juga soal mindset. Nah, kesimpulannya, hidup minimalis adalah tentang menciptakan ruang untuk kebahagiaan, ketenangan, dan hal-hal yang benar-benar penting. Kamu gak perlu drastis atau langsung sempurna. Mulai dari hal kecil dan lihat perbedaannya. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman soal minimalis, share di kolom komentar ya. And jangan lupa like, subscribe, and stay tune buat video berikutnya. And see you, bye!